Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Selama seorang dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun amalannya sedikit, insya Allah akan ditingkatkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah Azza wa Jal, yudha'if Allah Azza wa Jal, karena akidah, karena keikhlasannya, karena akidahnya, karena manhajnya, dibanding dari ta'ifah, kelompok-kelompok yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita masih diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kita mudah melangkahkan kaki melaksanakan ibadah salat maghrib, dan kita lanjutkan dengan kajian tazkiyatun nufus. Kita memohon pada Allah Azza wa Jal agar senantiasa diberi taufiknya dan dimudahkan dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah dalam rangka melakukan tazkiyatun nufus. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita lanjutkan bahasan tazkiyatun nufus, bab yang ketiga, masih tentang dawabit, ketentuan-ketentuan tentang tazkiyatun nufus. Dawabit tazkiyatun nufus, bab yang ketiga, tentang timbangan amal, tentang timbangan al-amal. Kalau sebelumnya telah dijelaskan dua bab, yaitu bahwasanya tazkiyatun nufus landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Pada bab yang kedua, tentang kesempurnaan petunjuk sahabat Nabi SAW, serta wajibnya kita mengikuti, meneladani sahabat Nabi. Dan pada bab ini al-muallif hafizahullah menjelaskan tentang timbangan amal. Bab al-mizanu bihusnil amal la bikasratih. Bab timbangan amal itu dengan baiknya. Jadi ukuran amal itu ditimbang, dilihat dari baiknya, bukan banyaknya. Yang menjadi pertanyaan, baik ini menurut siapa? Ini yang akan dijelaskan oleh muallif. Baiknya amalan ini menurut siapa nantinya? Kadang fulan melakukan amalan baik menurut dia, yang lain melakukan amalan baik menurut yang lain. Namun di sini akan dijelaskan akan baiknya amalan itu apabila amalan sesuai dengan demikian. Insyaallah akan dijelaskan oleh al-muallif. Kemudian sebagaimana biasanya al-muallif hafizahullah menyebutkan ayat dan hadis serta ucapan ahlul ilmi, ucapan as-salafus salih, dan ucapan al-a'immah. Qala Allah Ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladhi khalaqal maut,
Dialah Allah Azza wa Jal yang khalaqal maut, yang menciptakan kematian, dan al-haya, kehidupan. Kematian dan kehidupan di tangan Allah Azza wa Jal. Wahada, sesuatu yang tidak dipungkiri oleh al-aqil, al-muslim al-aqil, seorang muslim yang berakal. Allah Azza wa Jal yang menghidupkan, mematikan. Qal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Untuk menguji kalian. Ini hakikat kehidupan al-mu'min, al-muslim. Dalam hidupnya penuh dengan ujian, dan hidup itu ujian. Hidup ini adalah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menegaskan, apakah manusia mengira setelah mengucapkan iman kepada Allah tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna alladziina shadaqu wa la ya'lamal kadhibin. Jadi ujian ini untuk mengukur, melihat siapa yang shadiq, siapa yang jujur imannya, dan siapa yang dusta dalam keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menciptakan manusia untuk ibadah kepadanya, dan manusia diuji dengan perintah dan larangan. Ahasiban nasu ayyutraka, sudah? Apakah manusia diciptakan begitu saja, sudah hamala, sia-sia? La, diuji. Liyabluwakum. Qal liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya. Di sini tidak dikatakan lebih banyak. Yang dikatakan di sini oleh Allah, siapa di antara kalian yang lebih baik amalannya, ahsan amala, wa huwal azizul ghafur, dialah Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. As-Sa'di rahimahullah menyebutkan tentang ayat ini bahwasanya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala akhlasuhu wa aswabuh, dan akan nanti dinukilkan ucapan Fudail bin Iyad. Dalam kitab ini akan dinukilkan penjelasan Fudail bin Iyad. Jadi siapa yang lebih baik amalannya, yang paling baik amalannya, As-Sa'di rahimahullah, Al-Allamah As-Sa'di, akhlasuhu wa aswabuh, yang paling ikhlas, amalan yang diikhlaskan kepada Allah, untuk Allah, karena Allah, dan sesuai tuntunan Nabi SAW. Di antara yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya tentang ayat ini, qala liyabluwakum ay liyakhtabirakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, yaqul al-Imam Ibnu Katsir, walam yaqul aktsaru amala. Allah tidak mengatakan yang paling banyak amalannya, bal ahsanu amala, namun yang paling baik amalannya. Kemudian beliau melanjutkan, wala yakunul amalu hasanan hatta yakuna khalisan lillahi ta'ala ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan amalan itu, amalan apapun, salat, puasa, zakat, haji, umrah dan lainnya, ketaatan kepada Allah,
Wala yakunul amalu hasanan, tidaklah mungkin, tidaklah bisa amalan itu menjadi baik. Tidaklah amalan itu menjadi baik sehingga amalan itu diikhlaskan karena Allah sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah rukun diterimanya amal, ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas wal mutaba'ah adalah kandungan dari makna syahadatain, makna kalimat tauhid, kalimat al-ikhlas. Hakikat kalimat tauhid, kalimat al-ikhlas yang kita ucapkan dalam tahiyat kita, dalam tasyahud kita, yang kita ucapkan setiap harinya 17 kali minimal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah artinya kita ikhlaskan karena Allah Azza wa Jalla. Kita mentauhidkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah hakikatnya mutaba'ah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya adalah mutaba'ah. Qal famata faqada al-amal wahidan min hadaini asy-syartaini batala wa habita. Tatkala amalan itu telah hilang salah satu dari rukun ini, dua syarat ya, salah satu syarat ini, katakanlah amalannya ikhlas, dia sholat karena Allah Azza wa Jalla, ikhlas karena Allah, namun sholatnya tidak sesuai tuntunan Nabi. Sholat maghrib 4 rakaat ditambah lagi kuat, tidak sesuai tuntunan Nabi, tidak diterima. Atau sebaliknya, amalannya sesuai, sholat khusyuk, bahkan dia pokoknya paling khusyuk sholatnya, tapi dia niatkan karena ada yang ngelihat untuk fulan. Oh, di calon mertua saya ada di belakang saya ini. Jadi di khusyuk-khusyukkan sholatnya, bukan karena Allah Azza wa Jal, maka pun demikian sholat tidak diterima, batal wa habit, amalan itu akan gugur dan akan batal. Kalau kita lihat pada ayat-ayat yang lain, Allah Azza wa Jal pun menjelaskan. Misalkan dalam surat Kahf ayat yang ke-7, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sama. Untuk menguji mereka siapa yang baik amalannya. Pada ayat yang lain, Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Ayat yang ke-30 surat Al-Kahf. Sungguh kami, kata Allah Azza wa Jal, tidak akan menyia-nyiakan amalan yang baik, amalan yang sesuai sunnah dan diikhlaskan karena Allah. Amalan yang sesuai sunnah dan diikhlaskan karena Allah. Di ayat yang lain, ini di surat Al-Mulk tadi sudah kita sampaikan. Jadi kesimpulan ayat ini bahwasanya amalan yang baik adalah amalan yang ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan dinukilkan ucapan Fudail ibn Iyad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga riwayat Muslim. Man 'amila 'amalan, lafaz yang demikian diriwayatkan oleh Muslim. Lafaz yang Bukhari dan Muslim, man ahdatsa fi amrina hadza. Ala kullin di sini al-muallif menyampaikan rawahul Bukhari. Intinya hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis sahih. Man 'amila 'amalan, siapa yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunanku, yang tidak ada contoh. Amalan apa yang dimaksud? Amalan ibadah, ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla
yang tidak ada tuntunan, tidak ada contoh dari Nabi, maka amalan itu akan ditolak. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Wa an Ubay bin Ka'b qala alaikum bis sabili was sunnati. Alaikum bis sabili was sunnati. Ubay ibn Ka'ab ibn Qais ibn Ubaid ibn Zaid bin Muawiyah Al-Ansari Al-Khazraji, julukannya Abu Tufail, wa huwa min fudala'is sahabah. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an mengatakan, alaikum bis sabili was sunnah. Alaikum maknanya yalzamukum, wajib bagi kalian. Wajib bagi kalian. Sebagaimana alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Alaikum bis sunnati, pegangilah sunnahku. Jadi sifatnya perintah. Alaikum ay yalzamukum, pegangilah as-sabil. Dan min babil faedah ya ikhwah, alaikum yang bermakna yalzamukum itu ada bi, selanjutnya ada huruf ba, huruf jar ba. Alaikum bisunnati, alaikum bisabil. Jadi ada alaikum bi kada yalzamukum, alaikum bihadal alim, misalkan alaikum bihadal ustad, pegangilah ustad ini masalan. Idzan alaikum alaika bi kada. Alaikum bisabil yalzamukum ilzam, pegangilah jalan. As-sabil ay at-tariq, jalan dalam mendekatkan diri kepada Allah sesuai tuntunan Nabi. Kapan? Alaikum bisabili was sunnah, pegangilah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah. Fa innahu laisa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin. Ini tentang keutamaan seorang yang jalan di atas sunnah, di atas jalan yang lurus, as-sabil. Laisa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fafadat aynahu min khasyatillah fatamassuhun nar. Tidaklah seorang hamba, laisa min abdin ay la ahad, tidaklah seorang hamba yang jalan di atas jalan yang benar, yang lurus, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah. Dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah. Fafadat aina, kemudian kedua air matanya meneteskan air mata, ya. Fafadat aina min khasyatillah, karena takut kepada Allah azza wajal. Fatamassuhna lan tamassanna, tidak akan disentuh oleh api neraka. Ini keutamaannya. Fatamassahun, maksudnya tidak akan disentuh oleh adab Allah, oleh api neraka. Qal walaysa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin. Sopan yang tadi itu juga telah dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis yang sahih tentang 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, 7 golongan yang dilindungi, dinaungi oleh Allah azza wajal. Di antaranya adalah
yang menangis karena Allah Azza wa Jal, yang menangis karena Allah Azza wa Jal. Rajulun dzakarallaha khalian, seorang yang ingat kepada Allah dalam keadaan sendirinya di tengah malam. Fafadat aina, dia takut kepada Allah dan meneteskan air mata. Ini salah satu dari 7 golongan sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dan Bukhari yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jal. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jal. Namun kadang kita justru waliyadzubillah, nas'alullah salam wal afiyah, kadang dalam keadaan kesendirian, nas'alullah salam wal afiyah. Kadang dalam keadaan kesendirian malah, makanya hati-hati, apalagi yang masih muda-muda. Jangan sendiri menyendiri, yang mana syaitan bisa membisikkan. Apalagi sekarang ini dengan HP, jawal, dan net yang begitu mudah didapat. Nas'alullah salam wal afiyah. Allah yastur. Baik. Qal wa laysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana faqsha'arra jilduhu min khasyatillah إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عنه عن هذه الشجرة ورقها. Ini masih keutamaan seorang yang jalan di atas tuntunan Nabi SAW, istiqamah di atas jalan Nabi SAW. Tidaklah seorang hamba yang di atas jalan yang benar, di atas sunnah, dzakar rahman, senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa zikir kepada Allah. Faqsha'arra jilduh, iksha'arra itu gemetar tubuhnya. Iksha'arra irta'ada, irta'ash, karena mengingat Allah, karena takut kepada Allah. Illa kana mathaluhu, yang demikian sebagaimana perumpamaan sebuah pohon yang daun-daunnya itu telah kering, daunnya telah kering, kemudian asabat hurrihu fatahata, pohon yang daunnya kering kemudian ditimpa angin, tiupan angin, sehingga berjatuhan daun-daun yang kering itu. Illa tahattat anhu dunubu, demikianlah seorang yang di atas sunnah, ingat Allah Azza wa Jal, dan gemetaran hatinya, tubuhnya karena takut kepada Allah. Demikian pula keadaannya, dia perumpamaannya pohon yang daunnya kering kemudian berjatuhan ketika tertiup angin, dan dosa-dosanya berjatuhan karena dia ingat takut kepada Allah Azza wa Jal. Illa tahattat anhu dunubuh, kecuali tahatta itu tasakot, tahatta tasakoto, berjatuhan, berguguran dosa-dosanya, sebagaimana daun-daun pohon yang kering tadi itu, daun-daun kering di atas pohon tadi berjatuhan kena tertiup angin. Kemudian lanjutan kalimat ini yang menjadi asyahid. Kalimat yang ini menjadi asyahid dalam bab wa inna iqtisadan fi sabilin was sunnatin.
sungguh al-iqtisad. Iqtisad itu sederhana, mencukupkan. Al-iktifa, mencukupkan di atas jalan yang benar. Artinya dia tidak menambah, tidak mengurangi. Pokoknya cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh An-Nabi. Sederhana di atas jalan, mencukupkan di atas tuntunan, di atas sunnah, mencukupkan amal gitu ya. Khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Itu lebih baik daripada sungguh-sungguh giat, semangat dalam beramal namun menyelisihi tuntunan dan sunnah. Fanduru an yakuna amalukum in kana ijtihadan aw iqtisadan an yakuna kadzalik ala minhajil anbiya'i was sunnatihim. Maka lihatlah amalan-amalan kalian, baik itu amalan yang sedikit atau amalan yang ijtihad yang kalian sungguh-sungguh yang banyak, hendaknya di atas tuntunan Nabi dan sunnah Nabi SAW. Jadi kesimpulannya, apa yang dikatakan oleh Ubay ibn Ka'ab ini, cukuplah kita meneladani, mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh as-sahabah. Jangan melakukan hal-hal yang tidak mereka lakukan, menambah, mengurangi, atau sungguh menambah yang banyak. Oh, mereka sahabat Nabi, Nabi SAW kan telah diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana ini satu ibrah ya, 3 laki-laki yang datang kepada salah satu istri Nabi menanyakan tentang ibadah Nabi SAW. Sampai mereka mengatakan, Nabi kan sudah diampuni dosanya, ini sedikit sekali. Ayo kita tambahlah, istilahnya itu gitu. Istilah kasarnya, oh saya akan puasa tidak akan buka. Saya akan sholat malam tidak akan tidur. Saya akan ibadah tidak menikahi wanita. Nah ini kan suatu hal yang dorongan semangat tanpa ilmu, tanpa dasar, semangat saja. Saya mau puasa tidak buka. Saya mau ibadah tengah malam, sholat tahajud tidak akan tidur. Saya mau ibadah meninggalkan wanita, tidak menikahi wanita. Ini di zaman Nabi SAW. Nabi SAW mengetahui hal itu, tidak diam. Mana siapa yang mengatakan begini. Kemudian dia jelaskan bahwasanya beliau SAW puasa dan buka, salat malam dan tidur istirahat, dan menikahi wanita. Kemudian ucapannya yang masyhur, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, tidak mengikuti, tidak mengindahkan sunnahku. Gharibaan itu sebetulnya membenci. Gharibaan membenci. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan golonganku, kata Nabi SAW. Ini salah satu barometer apa yang kejadian ini menjadi satu hendaknya kita pikirkan jika kita hendak melakukan amalan. Apakah amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah tidak? Jangan kita memperbanyak. Naam, kalau memperbanyak amalan sesuai dengan tuntunan Nabi, fahad ahsan. Wa qala al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu taala. Ini nukilan ini dinukilkan oleh muallif dari Al-Lalakai, I'tiqad Ushul Sunnah lil-Lalakai jilid 1. Wa qala al-Fudail ibn Iyad
rahimahullahu taala fi qaulillahi taala. Nah, ini tadi yang saya katakan tentang penafsiran ahsanu amala. Ada ucapan Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad memberikan kita gambaran yang jelas tentang ahsanu amala. Qal akhlasuhu wa aswabuh, yaitu yang diikhlaskan karena Allah dan sesuai dengan aswabuhu, sesuai yang benar, ikhlas dan benar. Kemudian dijelaskan di sini hakikatnya, wal amalu la yuqbalu hatta yakunu khalisan shawabah, dan amalan itu tidak diterima sehingga amalan itu ikhlas dan benar. Al khalisu idza kana lillah was shawab idza kana ala as-sunnah. Jadi ikhlas itu jika karena Allah dan benar jika sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Qayyim, ini juga patut kita renungkan. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan di sini rahimahullah menyebutkan la budda an yunshar likulli harakatin wa kalimatin min ay al-abd diwanani, diwanun liman fa'altah wa kaifa fa'altah. Jadi amalan hamba, amalan al-mu'min al-mu'minah, siapapun dia, itu akan dihadapkan. Jadi apapun amalan, ucapan, gerak-geriknya hamba itu akan ada dua catatan. Catatan itu apa? Dua buku lah, yang di sana ada dua pertanyaan. Liman fa'alta wa kaifa fa'alta. Lima wa kaifa. Dua pertanyaan, lima wa kaifa. Sebagian lafadznya demikian. Di sini disebutkan liman fa'alta, untuk siapa engkau melakukan amalan itu dan bagaimana. Jadi untuk siapa? Apakah untuk Allah ataukah untuk yang lain selain Allah? Wa kaifa fa'alta, bagaimana Anda melakukannya? Sesuai dengan tuntunan Nabi ataukah tidak? Fal awal su'alun 'anil ikhlas, watsani su'alun 'anil mutaba'ah. Soal yang pertama, liman fa'altahu, tentang ikhlas, untuk siapa engkau mengamalkan. Ini pertanyaan akan keikhlasan, dan setiap kita hendaknya senantiasa muraqabah dan introspeksi lah. Entah kita ketika mengamalkan sesuatu ibadah, kita lakukan introspeksi, apakah betul apa yang kita lakukan karena Allah ataukah ada niatan-niatan selain Allah. Dan kita lakukan baik khususnya qabla al-amal, karena al-muhasabah dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim ada tiga: muhasabah qabla al-amal, asna al-amal, wa ba'da al-amal. Watsani su'alun 'anil mutaba'ah, dan yang kedua adalah pertanyaan tentang mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Allah, kami akan menanyai mereka semuanya. Jadi semua akan ditanya. Setiap kita akan mendapat dua pertanyaan ini. Pertanyaan yang inti, yang pokok. Lima wa kaif. Amma kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan, atas apa yang kita lakukan nantinya. Wa qala Ibnu Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa inna ahlas sunnati wal jama'ati al-mahdhah. Al-mahdhah itu yang murni ya, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah yang khullas, yang murni. Wa ahlal ilmil kamilil mufassal bi asma'illahi wa sifatihi. Demikian pula para ulama yang yang mengimani dengan nama-nama Allah semuanya dan sifat-sifatnya yang mulia. Wa quwwati liqa'illahi, dan
kuatnya yakinnya perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal, tudha'afu a'maluhum mudha'afatan kabiratan la yahsulu misluha. Mereka akan, amalan-amalan mereka akan dilipatkan dengan kelipatan yang besar, yang la yahsulu misluha, yang tidak akan ada yang serupa dengannya. Wala qaribum minha liman lam yusyarikuhum fi hadzal imani wal aqaid. Dan tidak ada yang semisalnya, maksudnya semisal mereka, wala qaribun, yang dekat dengan hal itu, liman lam yusyarikuhum, bagi mereka yang tidak seakidah, tidak seiman. Di sini akan dijelaskan oleh muallif akan keutamaan ahlus sunnati wal jamaah dari tawaif yang lainnya, dari taifah-taifah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah yang di atas sunnah, di atas aqidah, di atas manhaj, akan dijelaskan oleh muallif, meskipun amalan-amalan mereka sedikit, misalkan ya, amalan sunnah mereka sedikit, namun aqidah, keyakinan, manhaj mereka itu akan tanhad bihi, taqumu wa tanhad bihi, akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Di sini dikatakan walihada kana salaf yaqulun, ini di antara ucapan Syekhul Islam Ibnul Qayyim sebetulnya ini. Di antara walihada kana salaf, maka dari itu kita jumpai ulama ussalaf mengatakan, di antaranya ucapan Ibnul Qayyim dalam Ijtima' Juyus Islamiyah, qal in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Maksudnya ahlus sunnah in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Ahlus sunnah yang hidup di atas sunnah, ini keutamaan, sekali lagi ini keutamaan ahlus sunnah dari tawaif yang lainnya yang menyimpang dari ahlus sunnah. Ahlus sunnati wal jamaati yang di atas manhaj, di atas aqidah, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qa'adat bihim a'maluhum ay laisa indahu a'malun katsira. Dia tidak memiliki amalan yang banyak. Dia tidak memiliki amalan-amalan sunnah, amalan nafilah yang banyak, tapi menjaga kewajiban. Al-wajibat dijaga. Al-wajibat dijaga. Baik sholatnya 5 waktu dijaga, puasa Ramadannya dijaga. Dia menjaga kewajiban-kewajiban kepada Allah, melaksanakannya. Namun kurang dalam masalah sunnahnya, nafilahnya, mustahabatnya itu kurang. Tapi dia di atas aqidah, di atas manhaj ahlus sunnah wal jamaah, qamat bihim aqaiduhum, akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, ditinggikan akan dengan aqidah, artinya karena keyakinannya, manhajnya yang benar, maka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya wa ahlul bidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah dalam akidah, in kasurat a'maluhum, meskipun banyak amalan mereka, qa'adat bihim aqaiduhum, tidak akan didudukkan, artinya akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla karena akidah yang menyimpang tadi itu. Artinya apa? Tidak akan tanhad, tidak akan bangkit. Karena apa? Al-aqidah al-fasidah tu'assir fil a'mal. Karena akidah yang sesat, keyakinan yang sesat, itu akan pengaruh kepada amalan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Kahf, qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum
fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi ucapan Ibn Sa'di yang intinya adalah ucapan Ibnul Qayyim, sebetulnya ini ada ucapan Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim. Di sini menjelaskan akan keutamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah atas tawaif yang lain, atas kelompok-kelompok yang lain. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun seorang sedikit ketaatannya kepada Allah, sedikit amalan-amalan yang disunnahkan, amalan-amalan mustahabnya yang dilakukan, tapi dia di atas akidah yang benar, di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka hal itu akan Allah Azza wa Jalla mengangkatnya karena akidah yang benar tadi. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibn Sa'di di sini tentang perbandingan antara ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah fil aqidah wal manhaj dari yang lainnya. Baik. Ada fawaid, ada 7 fawaid di sini. Ini kita sampaikan sekali, mungkin adzan aja dulu ya. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan tentang fawaidnya. Sebelum fawaid kita sampaikan, apa yang dijelaskan oleh muallif fi nuqta al-akhirah pada bahasan yang terakhir tentang keutamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya selama seorang dalam keyakinan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun amalannya sedikit, insyaallah akan ditingkatkan oleh Allah, dinaikkan oleh Allah Azza wa Jalla, yudhaif Allah Azza wa Jalla, karena akidah, karena keikhlasannya, karena akidahnya, karena manhajnya, dibanding dari taifah, kelompok-kelompok yang lain. Di sini membandingkan antara dua keyakinan, dua manhaj yang berbeda. Talib ilm wa kadzalika al-muallim, selayaknya dia menjadi qudwah al-misali, contoh. Hendaknya dia menjadikan contoh bagi yang lain, bagi amatun nas, dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan mustahab. Jadi bukan kemudian di sini anjuran untuk kita cukup dengan kewajiban saja, lah. Makanya tadi saya ingatkan di sini membandingkan dua hal itu. Namun yang bagi li talib ilm wal muallim untuk meningkatkan amalannya, ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla dengan nawafil. Limadha? Li'annahu yuqtada bihi an-nasu. Karena manusia akan meneladani talib ilm, al-muallim, baik itu dengan yuhafid ala nawafil ta'at, menjaga sunnah-sunnah, amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, dan yang lainnya. Fahada afdal wa aula wa akhra. Baik, fawaid. Al-fawaid al-ula,
Al-faidah al-ula, keutamaan yang faedah yang pertama, al-ibtila'u wal ikhtibaru waqa'a fi hadhil umma ala husnil amal la kasratih. Bahwasanya ujian, cobaan yang Allah timpakan kepada umat ini adalah baiknya amal, bukan banyaknya amal. Artinya apa? Ukurannya itu, timbangannya itu adalah baiknya amal, sebagaimana tadi dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya, yaitu sesuai dengan tuntunan Nabi dan ikhlas karena Allah. Ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Ini ada hubungan dengan yang sebelumnya. Al-amalu la yuqbal walau kana 'aziman. Bahwasanya amalan itu tidak akan diterima meskipun amalan itu besar, agung, kecuali dengan dua syarat, al-ikhlas lillahi wal mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat ini, ikhlas karena Allah dan mutaba'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'ammal ila qaulihi ta'ala fi surati Al-Kahf, fi nihayati surat Al-Kahf. Di penghujung surat Al-Kahf, apa yang Allah firmankan? Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan. Bagaimana amalan itu soleh? Apabila sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada, tidak menyekutukan Allah, ikhlas karena Allah, mentauhidkan Allah. Jadi pada penghujung surat Al-Kahf itu menguatkan hal ini, ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas itu artinya mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ibadah hanya untuk Allah, memohon hanya kepada Allah, tidak menduakan Allah azza wa jalla. Salat karena Allah, bukan karena manusia. Makanya siapa yang salat karena manusia, dia ingin mendapat pujian atau riya. Hada syirkul al-asghar, syirik kecil nantinya. Baik. Qal ats-tsalitsah, ahlus sunnati tudha'afu a'maluhum mudha'afatan 'azimah wa dzalika li tahqiqihim al-ikhlas wal mutaba'ah. Jadi ahlu sunnah ini tadi sebagaimana tadi ucapan al-Imam Ibnul Qayyim, in qa'adat ahlus sunnati in qa'adat bihim a'maluhum qamat bihim aqaiduhum. Jadi ahlu sunnah wal jamaah tudha'af a'maluhum mudha'afatan 'azimah. Ahlu sunnah wal jamaah itu akan dilipat gandakan amalannya. Karena apa? Mereka mewujudkan ikhlas karena Allah, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-faedah ar-rabi'ah, faedah yang keempat, fadlut ta'abbudi ala tauhid was sunnah, keutamaan ibadah di atas tauhid dan di atas sunnah. Di atas tauhid yaitu ikhlas karena Allah. Tauhid, ikhlas itu makna wahid. Ikhlas wa tauhid huwa wahid. Jadi ikhlas wa tauhid, karena tauhid itu tadinya menyatukan, ikhlas karena Allah, mengesahkan ibadah hanya untuk Allah. Al-khamisatu ma'rifatul manhajil ilmi li ahli sunnati wal jamaah fi tazkiyatin nufus wa ghairiha. Jadi masalah faedah yang kelima, mengenali manhaj al-ilmi, metode ilmiah yang didasarkan atas ilmu bagi ahli sunnah wal jamaah dalam tazkiyatin nufus dan lainnya. Yaitu apa? Kembali kepada dua hal dari itu. Ikhlas wal mutaba'ah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Inilah al-manhaj al-ilmi li ahli sunnah wal jamaah. Fi tazkiyatin nufus. Naam, tazkiyatin nufus, ikhlas karena Allah. Mutaba'ah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sadisatu husnun niyyah.
la yakfi li tashihil amal hatta yanḍam ilaihil ittiba'. Ini yang penting. Dan banyaknya mereka yang menyelisihi Ahlus Sunnah karena yaitu niatnya yang baik. Saya kan niatnya baik sudah. Itu alasan-alasannya. Jadi husnun niyah, niat yang baik tidak cukup untuk membenarkan suatu amalan. Hatta yang dhamma ilaihil ittiba, sehingga amalan itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Maksudnya yang dham sehingga dimasukkan ittiba. Jadi niat baik, ikhlas. Asyahid fi hadha ya ikhwah. Ta'ammal sebagaimana tadi 3 laki-laki yang datang kepada Aisyah menanyakan ibadahnya Nabi SAW. Ini jadikan ada di benak kita selalu. Yang mengatakan mau bangun malam tidak tidur, mengatakan mau puasa tidak akan buka, mau ibadah menjauhi wanita tidak menikah. Ini niatnya apa? Baik, semuanya untuk ibadah. Niatnya semua untuk ibadah. Dan ini ada di zaman Nabi. Dan ingat kejadian yang dialami oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat di satu kaum mengucapkan dzikir sekian kali sampai datang Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abu Musa al-Asy'ari datang kepada Abdullah bin Mas'ud, aku melihat satu kaum melakukan begini-begini, tapi aku masih belum berani untuk mengingatkannya sampai aku mengatakan kepada engkau. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud datang ke sana dan mengingatkan mereka. Jadi ini niat baik. Jadi mereka mengatakan, kami tidak menginginkan kecuali yang baik. Wahai Abu Abdurrahman, kam min, ini ucapan yang kaitan dengan hal ini. Kam min muridin lil khairi apa? La yusibuh. Berapa banyak mereka yang menginginkan kebaikan tapi tidak dapat kebaikan itu, tidak sampai, tidak benar apa yang dilakukannya. Jadi niat, sekali lagi, niat baik tidak mengesahkan, membenarkan suatu amalan sehingga amalan itu sesuai tuntunan Nabi SAW. Dan ini yang banyak yang membedakan ahlu sunnah dan yang lainnya dari yang tawaif yang menyimpang fi hadzal bab. Al-mutaba'ah. Kadang mereka melakukan pokoknya baik dan selanjutnya. Yang ketujuh dan terakhir, ma'rifatu asl al-inhiraf al-mawjud indal mukhalifin liman haji al-sunnah wal jamaah fil aqidati wal amal. Nah, ini kaitan dengan ini, mengenali akar penyimpangan yang ada pada mereka yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah dalam akidah dan dalam amal. Yaitu apa? Yaitu niat baik saja tidak sesuai dengan tuntunan An-Nabi SAW. Wa bab al-bid'ah, bab bid'ah tentang hal ini paling luas. Karena apa? Yaitu aku kan menginginkan kebaikan. Jadi al-haqiqah hadzal bab, ada kitab yang bagus sekali, yaitu kitab Al-Allamah talib ilm yahtaj ila hadha wa ana ansahukum bihi, wa huwa kitab Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, Ilm Usul Bidah. Kitab azim. Kitab ini kitab yang sangat agung sekali tentang mengetahui akar bid'ah, apa saja pintu-pintu yang banyak mereka masuki dalam hal ini. Kitab hendaknya dibaca oleh talib ilm, Ilmu Usulil Bidah lil Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullah. Kitabun azim, kitab yang agung sekali, yang
penting sekali untuk diketahui oleh talib ilm. Di sana kaidah-kaidah mengenali bid'ah. Mana yang bid'ah. Dan banyak mereka yang terjatuh kepada mukhalafat, penyimpangan-penyimpangan, pintu-pintunya dijelaskan di sana, sebab-sebabnya dijelaskan oleh Syekhuna Al-Allamah Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Baik, insyaallah bab ini kita cukupkan tentang mizan al-amal, timbangan amalan dengan baiknya, yaitu ikhlas karena Allah dan sesuai tuntunan Nabi SAW, bukan banyak-banyakan. Namun talib ilim setelah mengetahui ikhlas wal mutaba'ah, al-muallim setelah melakukan ikhlas wal mutaba'ah, hendaknya dia berlomba-lomba pula untuk melakukan al-mustahabbat, nawafil ta'at, karena dia qudwah. An-nas yuktada atau yuktada an-nasu ilaihi atau yaqtadi an-nasu bihim. Karena manusia akan menyoroti al-muallim, talib ilm. Oh, talib ilm, loh kok anta talib ilm kok tidak melakukan nawafil, menjaga nawafilnya. Taban an-nas yatakallamun fik. An-nas yatakallamun. Walaupun itu sunnah, namun yang bagi. Karena sunnah, amalan sunnah itu hendaknya dilakukan. Kenapa? Faedahnya apa? Faedahnya untuk menambal. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, amalan sunnah nanti fungsinya menambal amalan-amalan wajib. Yang mungkin kita ketika melakukan amalan wajib mungkin kurang sempurna. Ketika kita sholat 5 waktu kita tidak khusyuk masalah. Ketika kita puasa mungkin ada ucapan yang tidak pantas. Puasa Ramadan ditambal dengan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Fa yang bagi lil muallim wa tullaba ilmin an yatazawwadu binawafil ta'at wa a'malil mustahabbat. Jadi selayaknya talib ilm, muallim yang mana an-nas yaqtaduna bikum, untuk kita kasih contoh yang baik dengan amalan-amalan sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Amalan-amalan mustahabbat janganlah kemudian diremehkan. Hadza ma aqulu wa nasta'inu billahi azza wa jal. Kita senantiasa memohon kepada Allah azza wa jal taufiknya agar dimudahkan dalam meningkatkan ketaatan kepada Allah di atas ilmu dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.